Oke Mas Bro, jumpa lagi dengan Vito CH. Mas Bro, hari ini kita rencana akan modif booster Tanaka ini supaya lebih mudah digunakan. Telah kita ketahui bersama bahwa biasanya booster itu selalu berpasangan dengan catu daya bawaannya. Ini adalah catu daya bawaannya. Biasanya orang awam menyebutnya ini booster bawah. Sebetulnya ini adalah catu daya, di dalamnya isinya trafo. Kalau booster-booster zaman dulu ini ngeluarin tegangan AC 24 volt, tapi booster-booster sekarang udah dimodif. Yang keluar di sini cuman 16 atau 15 volt AC. Nah, video kali ini kita akan coba, ini tidak akan kita gunakan, kita buang. Maksudnya dibuang itu ya bukan dibuang di tempat sampah. Kita singkirkan, kita akan ganti dengan sumber tegangan langsung dari set box. Jeng! Contoh ini set boxnya, dia itu bisa ngeluarin tegangan di outputnya sini itu 5 volt, DC 5 volt. Caranya set box ini harus disetting dengan settingan daya antena on ya. Ketika settingan daya antena on, di sini akan keluar tegangan 5 volt DC. Ya, tidak semua set box bisa disetting seperti itu ya. Contohnya TV yang langsung, TV digital langsung, nggak pakai set box, itu setahu saya belum bisa disetting daya antena on. Tapi kalau ada yang bisa ya nanti saya dikasih tahu ya. Khusus untuk STB kayak gini biasanya sudah dilengkapi dengan settingan daya antena on. Tujuannya yaitu tadi untuk memberi sumber tegangan kepada antena-antena yang menggunakan booster. Sayangnya booster tipe ini dia butuh tegangannya enggak DC tetapi AC, tidak 5 volt tetapi 15 volt. Nah, apakah bisa kita akali? Oke, selanjutnya kita akan coba. Kita pertama akan ukur-ukur dulu ya, apakah benar ini nanti 15 volt bisa diakali ke 5 volt DC. Baiklah pemirsa, lanjut. Supaya lebih yakin, kita akan ukur tegangan ini dulu. Ini udah saya setting daya antena on. Kita coba ukur ya pemirsa. Jebret. Udah bot, udah nyala. Oke, ngukurnya jangan sampai konslet ya pemirsa. Ini yang plus dapat ujung antenanya. Nah, oke, bisa terlihat pemirsa 4,95 ya, sekitar 5 volt. Kecil pemirsa, cuman 5 volt. Brek. Kita ganti ukur yang booster. Stay tune terus ya pemirsa biar tambah ilmunya. Oke, ini udah nyala. Seperti biasa, kedip-kedip ini faktor HP ini, HP kentang. Oke, kita ukur saja langsung di sini. Di sini jangan DC ya pemirsa, tapi harus AC. Oke, kalau AC kebolak-balik boleh. Oke, bisa terlihat 16,8 volt. Lanjut kita ukur dalamannya pemirsa. Masih tercolok ya posisinya, kita ukur. Sebelum kita ukur perlu kayak informasikan bahwa ini booster itu dua bagian pemirsa. Yang atas ini adalah bagian VHF dan yang bawah ini adalah bagian UHF. Kita nanti hanya butuh yang bagian UHF saja ya. Oke pemirsa, langsung saja. Saya suwe-suwe ngomong kayak gitu ya pemirsa. Oke, AC masih di sini masih AC pemirsa, sampai di dioda sini masih AC. Oke, kemudian kita rubah ke DC volt pemirsa. Oke, output dari regulatornya sini pemirsa, ada R kan sini. Ternyata 13 volt pemirsa. Masih jauh ya. Tadi keluarannya cuma 5 volt, di sini 13 volt. Tetapi pemirsa jangan sedih, jangan risau. Ini baru bagian output pertama. Sini VHF, UHF. Kita cek langsung ke UHF-nya pemirsa. Berapa sih kebutuhan UHF-nya tegangannya? Di sini ada jumper J2. Bisa kita lihat sini pemirsa, J2 ini ya. Sumber tegangan input untuk ngerain UHF ada di sini. Kita cek. Jeret. Ternyata cuma 5,9 pemirsa. Jadi selisih 1 volt dengan output yang ini tadi ya. Sudah agak menggembirakan pemirsa. Jadi ada harapan ini nanti bisa dipakai ya. Karena di sini cuman
5,9 volt. Tapi jangan gembira dulu pemirsa, jangan gembira berlebihan. Karena kita selain 5 volt itu tadi, kita butuh tahu tegangan basisnya ya, basis masing-masing transistor. Di sini transistor ada 4, yang satu di baliknya tidak kelihatan, yang 2 kelihatan. Ya, kita coba cek basisnya di sini, basisnya pemirsa. Nah, udah hafal saya pemirsa. Bisa kita lihat itu 0,73. Basis transistor kedua kita cek juga 0,73. Basis transistor keempat kita cek 0,75. Oke pemirsa, jadi basis transistor sekitar 0,7 itu nanti wajib terpenuhi. Kalau itu nggak terpenuhi, transistornya tidak akan on. Itu minimal ya pemirsa, karena dia disetting ke kelas C. Kelas C itu sedikit tegangan basisnya sedikit di atas transistor off. Nggak ngerti pemirsa, nggak usah dipikir, yang pasti ikuti terus videonya karena yang berikutnya lebih penting. Jadi pemirsa, ternyata tegangan untuk booster UHF ini hanya butuh sekitar 6 volt ya, sementara kita punya 5 volt tadi yang keluarannya ini ya. Coba akan kita langsung saja ya, 5 volt kita suplaikan, apakah dia langsung bisa bekerja atau belum. Nanti kalau belum bisa kerja, kita akan modif. Pertama pemirsa, caranya kita akan cut J2 ini. J2 ini kita akan cut. Kita akan ambilkan langsung tegangannya dari sebelum dioda sini ya. Dioda ini kita angkat satu kakinya. Yang ini kita angkat, nanti kita akan jumper dari sini ke sini. Ini L ini wajib ada karena ini adalah L filter supaya sinyalnya tidak masuk ke sumber tegangan. Ini wajib, nggak usah diude-ude. Kenapa saya ambilnya di depan dioda bukan di belakang dioda sini? Karena saya nggak mau gunakan LCO3 ini. LCO3 ini cukup besar, yaitu 100 mikrofarad dan jumlahnya 3. Ini nanti pas dicolokin pertama akan membebani set-top box-nya, terlalu berat nanti arusnya ya. Makanya ini tidak akan kita gunakan, kita ambil dari depan dioda. Harus kita angkat dulu tapi diodanya satu. Langsung saja pemirsa, kita akan angkat diodanya ini satu kakinya yang sebelah sini ya. Ini namanya katoda atau anoda, saya agak lupa ya pemirsa. Kita angkat dan kita masukkan ke J2 sini. Oke mas bro, ini ya akan kita angkat satu kakinya sini ya. Terus ini juga kita angkat. Kita angkat yang dioda dulu. Ini pemirsa, J2 sudah terbuka, kaki dioda sudah terbuka. Jadi sini bekas lubang yang tadi kita buka, kita akan kasih kawat ke sini. Oke pemirsa, ini sini sudah saya kasih jumper pakai kabel warna putih ya. Oke seperti ini. Kita akan langsung coba masukkan kabel dari sini ke sini. Terus kita akan colokan sini pemirsa. Oke. Kita colok buat ya pemirsa, kita coba akan ukur tegangannya pemirsa. 4,8, turun sedikit pemirsa karena kebebanan arus ya. Sini kakinya nggak kelihatan, kita bisa cek di sini langsung 4,79 ya mas. Coba kita cek basisnya tadi ya, basisnya tadi harus 0,7. Oke masih bisa pemirsa, di situ tertulis 0,72 ya, masih agak sama, nggak jauh beda. Sini 0,71, sini itu 0,74.
Jadi kemungkinan besar ini masih bisa on pemirsa. Booster ini masih bisa bekerja meskipun tegangannya cuma 5 volt. Kita akan langsung saja coba pemirsa, diberi antena lalu dilihat di layar televisi apakah ada sinyal masuk atau tidak. Oke Mas Bro, saatnya mencoba. Oke, ini udah nggak kita butuhkan lagi, kita taruh di bawah aja pemirsa. Oke, terus ini remote, ini setup boxnya. Karena saya nggak punya kabel antena yang panjang, kita sambung ya tadi yang pendek ini. Ini HDMI masuk ke sini. TV ini udah modifan pemirsa. Jadi ini udah ganti mesin, ini lubang-lubang ya. Terus sini. Oke, kabel ini situ masuk ke booster yang sudah saya kasih antena. Nih. Antena pakai kawat saja. Seperti video saya yang kemarin ya, yang belum nonton bisa tonton. Terus ini jumperan yang tadi bisa kita lihat ya. Oke, seperti itu. Gain kita biarkan gitu aja, nanti bisa diatur kalau memang kurang ya. Kita biarkan gitu aja. Saatnya kita mencoba. Kalau nggak diterangin gini, masalahnya ada yang dikira tipu-tipu ya pemirsa. Jadi harap pilih-pilih ya Mas Bro. Tidak semua YouTuber teknologi itu tipu-tipu ya. Banyak juga yang beneran. Kita coba langsung. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya berusaha memberikan video-video real ya. Kita coba, kita tunggu, masih booting. Itu saya pemirsa pakai baju merah, pakai celana kolor. Rambutnya panjang ya. Oke, bisa pemirsa, ternyata alhamdulillah bisa. Ya, ternyata bisa pemirsa, 5 volt. Harusnya 6 volt tapi adanya 5 volt, ternyata bisa. Kita coba global pemirsa. Global bisa juga. Kita lihat sinyalnya pemirsa. Sinyalnya ya karena di bawah sana ya. Karena cuman di bawah sana ya nggak tahu sinyalnya. Kita cek sinyalnya. Saya nggak tahu sih patokannya. Itu lumayan lah, 64%, 65. Terus barnya tinggi, kekuatan 50%. Oke. Coba yang lain pemirsa, kompas bisa nggak? Kompas. Ternyata bisa pemirsa. Ternyata di bawah bagus pemirsa, lebih bagus dibanding di atas ya kemarin. Karena penghalangnya sedikit. Nah, mantap pemirsa. Ternyata modif kita hari ini berhasil. Net bisa nggak? Berhasil dan kita tidak butuh itu lagi ya pemirsa. Tidak membutuhkan trafo atau booster bawah lagi. Tapi untuk meyakinkan pemirsa, kita akan coba ini pemirsa. Kok suara saya nggak gerak lagi, cemeng lagi. Kita akan coba untuk meng-off-kan ini settingan daya antena. Jadi yang saya maksud di awal video tadi pemirsa, daya antena itu yang ini ya. Daya antena itu kalau on, dia keluar tegangan 5 volt ya. Kita off-kan. Kita off-kan. Mana ini? Oh, sini. Oke, daya antena off. Kalau off ini otomatis ini nggak ada tegangan ya pemirsa. Kita keluar, apakah masih ada siaran? Ya tentu tidak pemirsa. Karena di sini tidak ada tegangannya 5 volt ya. Kalau nggak ada tegangannya ya otomatis situ nggak jalan. Kita on-kan lagi. Kita on-kan lagi menu. On, jret, exit, nggak mau exit. Nah, belum dipencet. Nah, bisa pemirsa, bisa jalan. Dan itu kalau diukur ada tegangannya kayak tadi, 5 volt 4,9 ya tadi tepatnya. Di sana masih menggunakan itu antena super hemat. Nah, videonya ada saya upload di video sebelum ini ya, kemarin ya saya upload. Oke, ini pemirsa kabelnya. Kita cabut sini pemirsa, nanti tidak dikira bohongan. Kita lihat sini, kita cabut ya. Ini nggak ada anten. Kayaknya lah, setangnya.
Jadi berhenti gitu ya, tidak ada sinyal, abang dicabut kok. Dimasukkan pemirsa. Ini harus hati-hati karena ada tegangannya pemirsa. Tuh, kok ngeslet enggak? Kaki tangannya kan cuma satu. Ya, dimasukkan aja. Fix bekerja pemirsa, silakan dicoba. Ini benar-benar berfungsi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.